Kak, ini kan ada ujian, bagi dong bacaan soal. Nungguin FR ya? Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan bahas soal ini berkaitan dengan FR untuk teman-teman kita yang udah ujian dan mereka dapat soal sosial kulturalnya itu berbeda dengan soal sosial kultural tahun 2022 kemarin. Tapi ya, sebelum aku bahas, aku mau ngajak teman-teman nih challenge jawab dulu soal ini. Nanti akan aku kasih waktu beberapa detik, kalau misalnya nanti kecepatan tinggal dipausekan aja ya. Kalau misalnya udah dapat jawabannya, tulis di kolom komentar. Oke, mari kita mulai. Oke, kalau udah kita langsung bahas aja ya soalnya. Agar semua pegawai baru dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai pegawai lama akan A. Menawarkan kepada atasan untuk membimbing para pegawai baru. Nah, ini masih kurang tepat ya. Jangan kita yang menawarkan ke atasan, kecuali misal nanti atasan ini yang menginstruksikan kita untuk dibimbing ya juniornya gitu ya, sama yang pegawai lama ini. Narasi soalnya ini nggak ada instruksi dari atasannya gitu ya. Jadi opsi yang A ini belum menjadi poin yang tertinggi. Kemudian opsi yang B mencoba mencairkan suasana dengan pegawai baru. Nah, ini bisa jadi kita lakukan. Tapi kita cek lagi apakah opsi C dan D nanti ada yang lebih baik gitu ya. Kemudian opsi yang C memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan pegawai baru. Jadi kalau kita yang memperkenalkan diri juga ini masih belum begitu tepat. Kemudian opsi yang D menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan pegawai lama dengan pegawai baru. Nah, opsi yang D ini menjadi opsi yang paling tepat, yaitu dengan kita menyelenggarakan nih acara santai. Sedangkan kalau untuk opsi yang B, mencoba. Jadi belum ada tindak. Sedangkan opsi yang D, menyelenggarakan acara. Jadi ada tindakan yang dengan menyelenggarakan acara santai yang dapat mempertemukan pegawai lama dengan pegawai baru. Jadi opsi yang D ini masuk ke opsi dengan poin tertinggi atau poin 4. Sedangkan untuk yang mencoba mencairkan suasana dengan pegawai baru ini poinnya 3. Nah, aku ngejawab ini ada landasannya ya teman-teman. Jadi ada kompetensi yang menjadi tolak ukur dalam menjawab soal-soal sosial kultural ini. Nah, ini dia teman-teman, kaitannya adalah dengan kompetensi perekat bangsa. Pokoknya diingat aja untuk soal sosial kultural, kaitan kompetensinya hanya ada satu, yaitu perekat bangsa. Nah, ini berkenaan dengan level 4 dengan deskripsi mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, ini tadi, karena ada upaya ya, supaya apa? Supaya pegawai lama dengan pegawai baru ini lebih bagus kinerjanya ke depannya dengan apa? Menyelenggarakan acara santai itu tadi supaya bisa lebih dekat, jadi nanti kerjanya juga lebih enak gitu ya. Nah, indikator perilakunya mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik. Nah, programnya itu tadi dengan menyelenggarakan acara santai itu tadi. Itu teman-teman, jadi sampai sini paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal sesuai dengan FR yang berkaitan dengan soal masalah keperawatan komunitas. Dan ini lumayan banyak banget yang dapat soal ini gitu. Jadi yuk kita belajar di soal ini terkait dengan masalah keperawatan komunitas. Tapi ya sebelum lanjut ngebahas soalnya, aku mau ngajak teman-teman nih challenge latihan soal dulu. Ngejawab soal ini, nanti dipausekan aja kalau misalnya waktunya kecepatan. Terus kalau udah dapat jawabannya, tulis di kolom komentar. Nah, jangan lihat pembahasan aku dulu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya teman-teman latihan soal. Nggak apa-apa kalau misalnya salah waktu belajar, yang penting nanti waktu ujian udah nggak salah lagi. Oke, mari kita mulai. Oke, kalau udah kita langsung aja bahas soalnya. Perawat Puskesmas A bersama kader kesehatan melakukan pengkajian di wilayah desa binaannya untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di desa tersebut. Dari hasil pengkajian teridentifikasi beberapa masalah komunitas. Yang pertama, 80% masyarakat mengatakan jika sakit, oke ini kita garis bawahi, mengatakan jika sakit malas berobat karena lokasi puskesmas yang jauh dari rumah mereka.
Kemudian kita garis bawahi lagi nih untuk 60% remaja merokok. Next, nah ada masalah nih dari 10 penderita TB, 70% putus obat dan sulit untuk memulai kembali pengobatannya. Berdasarkan data tersebut, masalah keperawatan yang tepat adalah, nah teman-teman, dari soal presentasi seperti ini, dari tahun kemarin itu banyak banget yang dapat soal seperti ini. Dan tahun ini juga untuk teman-teman yang udah ujian, itu banyak juga dapat soal keperawatan komunitas, keluarga, dan gerontik. Tapi paling banyaknya untuk yang komunitas dan keluarga sih. Jadi kita langsung aja bahas soalnya. Nah, opsi yang A, ketidakpatuhan, kira-kira cocok nggak ya ini dijadikan masalah keperawatan untuk soal ini? Nah, kita lihat lagi nih teman-teman, untuk persentase yang paling banyak itu ada pada, ini dia, 80%. Jadi, kita akan fokus ke persentase tertinggi, apa masalah yang ada pada persentase tertinggi itu gitu. Nah, kalau untuk ketidakpatuhan, kemungkinan bisa saja kita angkat nih, diagnosa untuk keperawatan komunitasnya. Karena apa? Ada penderita TB nih, ada 70% yang putus obat. Tapi itu tadi 70% dengan 80% yang tadi masih lebih tinggi persentase dari masalah masyarakat yang mengatakan kalau misalnya mereka sakit, mereka malas berobat karena lokasi puskesmas yang jauh gitu dari rumah mereka. Maka opsi yang A ini masih belum menjadi jawaban yang paling tepat. Kemudian opsi yang B, defisit kesehatan komunitas. Nah, defisit kesehatan komunitas ini menurut SDKI tahun 2017 atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, ini ada beberapa tanda mayor dan minor yang bisa dinilai untuk mengangkat diagnosa defisit kesehatan komunitas. Nah, salah satunya itu misal terjadi nih masalah di kesehatan komunitas ya yang ada di dalam komunitas itu. Contoh, misal hambatan akses ke pemberi pelayanan kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan soal kita dengan persentase tertinggi yaitu masyarakat mengatakan jika sakit malas berobat karena lokasi puskesmas yang jauh dari rumah mereka. Dan jawaban yang benar itu adalah yang B, yaitu defisit kesehatan komunitas. Kita bahas lagi untuk opsi yang lain. Untuk manajemen kesehatan tidak efektif, nah ini jika di dalam soal ada data yang mengarah pada permasalahan kesehatan dan pengobatannya nggak efektif. Kaitan untuk manajemen kesehatan tidak efektif, menurut SDKI ini sendiri ada data mayor yang bisa kita nilai dari objektifnya yaitu gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resikonya. Kemudian gagal juga nih menerapkan program perawatan atau pengobatan yang ada di kehidupan dalam komunitas. Dan aktivitas hidup sehari-hari ini nggak efektif untuk memenuhi tujuan kesehatannya. Jadi untuk diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif ini tidak bisa kita angkat untuk soal ini. Ini salah juga ya. Kemudian yang D, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, misal di soal nih ada data yang menunjukkan masalah kesehatan tapi tidak ada upaya nih untuk menjaga kesehatan. Maka itu masuk ke dalam diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ini juga salah, tidak sesuai dengan data yang ada di soal kita kali ini. Kemudian yang E, coping komunitas tidak efektif. Coping komunitas tidak efektif menurut SDKI jika di dalam soal kita menemukan data mayor yang berkaitan dengan misal komunitas mengungkapkan ketidakberdayaannya di dalam komunitas itu sendiri. Contohnya ada beberapa hambatan untuk kita angkat diagnosa coping komunitas tidak efektif ini jika ada paparan bencana gitu ya. Misal di dalam soal ada bencana banjir. Nah, yang setelah bencana itu terjadi gitu banyak dari masyarakat yang diare atau anak-anak yang muntaber misal kayak gitu ya. Nah itu kan terpapar oleh bencana. Nah komunitas di sini tuh nggak bisa nih memenuhi harapan dari anggotanya gitu. Jadi kayak anaknya sakit, mereka nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Nah itu masuk ke dalam coping komunitas tidak efektif. Oke, jadi kayak gitu dia cara penegakan diagnosa untuk masalah keperawatan. Oke, sampai sini paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal sesuai dengan FR yang ini banyak banget didapatkan oleh peserta yang udah tes gitu, yaitu kasus masalah keperawatan untuk pasien jiwa. Tapi ya sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngajak teman-teman challenge ngejawab dulu soal ini. Nanti dipausekan aja kalau misalnya waktu dari aku kecepatan. Nanti kalau udah dapat jawabannya, tinggal tulis di kolom komentar. Nah, nanti di akhir video tinggal dicocokkan apakah jawabannya udah benar atau enggak dengan pembahasan dari aku. Tujuannya supaya teman-teman sering latihan soal nih. Oke, tanpa berlama-lama, ayo langsung kita mulai. Oke, udah. Kalau udah kita langsung aja ke soalnya. Seorang remaja laki-laki usia 15 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa karena sering marah-marah.
sejak diberhentikan oleh orang tuanya untuk tidak boleh lagi main game di dalam handphone. Orang tua pasien mengatakan setiap hari pasien marah-marah. Oke, ini dia data yang bisa kita dapat ya. Pasiennya marah-marah, kemudian sering membentak orang tua. Dan mengancam membunuh orang tuanya jika tidak segera memberikannya handphone. Dari kasus tersebut, masalah utama yang dialami pasien adalah A. Isolasi sosial, B. Waham, C. Halusinasi, D. Perilaku kekerasan, E. Resiko perilaku kekerasan. Nah, teman-teman, kaitannya untuk menentukan diagnosa keperawatan jiwa. Nah, teman-teman bisa lihat nih ciri-ciri atau objektif yang bisa tampak oleh perawat gitu ya. Misal pasien marah-marah, membentak, mengancam. Nah, ini sudah masuk ke dalam PK, yaitu perilaku kekerasan. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi yang D. Kita akan bahas satu persatu opsinya. Kak, tapi ini kan dia cuma marah-marah, terus dia cuma bentak, dia kan nggak mukul gitu. Nah, PK nggak selalu tentang kekerasan fisik. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan kekerasan fisik, tapi dia melakukan kekerasan verbal, maka itu masuk ke dalam diagnosa keperawatan jiwa, yaitu PK, perilaku kekerasan. Jadi nggak mesti harus dia banting-banting barang dulu gitu ya. Itu baru kita angkat diagnosa PK, tapi dengan adanya kekerasan verbal itu bisa kita angkat menjadi diagnosa PK. Kemudian apa sih Kak perbedaannya kalau perilaku kekerasan dengan resiko perilaku kekerasan? Nah, perbedaan PK dengan RPK adalah kalau misalnya PK dia datang masuk ke dalam RSC ya, ini baru datang pasiennya dan dapat objektif yang seperti ini yang bisa tampak oleh perawat, maka ini akan diangkat diagnosa PK. Nah, diagnosa PK ini akan bertahan selama 3 hari ya. Nanti setelah 3 hari, di hari keempat ternyata dia udah nggak amuk lagi, nggak marah-marah lagi, nggak bentak-bentak lagi, maka akan berubah nih hari keempatnya menjadi diagnosa RPK, yaitu resiko perilaku kekerasan. Kurang lebih RPK ini kayak mantannya PK gitu lah ya. Tapi misalnya di hari keempat, kelima, ternyata di hari keenam dia balik lagi amuk, dia balik lagi marah-marah, dia bentak-bentak, pokoknya muncul lagi nih seperti awal dia masuk, maka itu akan kembali lagi ke ini dia diagnosa PK lagi gitu. Nanti kalau misalnya setelah 3 hari udah nggak ada lagi amuk, dia udah tenang, dia nggak marah-marah, maka masuk lagi ke RPK. Itu adalah perbedaan untuk diagnosa jiwa PK dengan resiko perilaku kekerasan. Nah, kalau untuk isolasi sosial ini tanda-tandanya menarik diri ya. Jadi nggak ada interaksi. Kemudian untuk waham, tidak sesuai dengan apa yang dia bilang gitu ya, nggak sesuai dengan realita. Misal waham, dia ngerasa, aduh kepalaku ini sakit kayak udah kebelah 2 gitu, padahal diperiksa kepalanya ada kenapa-kenapa gitu. Nah, itu masuk ke dalam waham gitu ya. Dan halusinasi ini ada banyak, ada halusinasi pendengaran, penglihatan, itu nanti tinggal disesuaikan dengan data-data mayor yang ada di soal. Tapi untuk di soal ini, jawaban yang paling tepat masalah keperawatan jiwanya adalah perilaku kekerasan. Oke, sampai sini paham ya? Buat teman-teman yang mau order buku P3K ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Dan latihan soal tryout ada di idolap3k.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K.